Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haura Nazifarisanda dari SMP Islam Mutiara Al-Madani. Pernahkah kalian berpikir, apakah seseorang harus menangis agar dianggap memiliki hati, atau seseorang yang tidak selalu menunjukkan emosi berarti tidak memiliki kasih sayang? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang terus mengusik kepala saya sepanjang membaca novel Orang Aneh karya Albert Camus yang diterjemahkan oleh Abdul Rahman dan diterbitkan oleh Senja Publishing. Novel ini berpusat kepada Marcel, seorang pria biasa yang menjalani hidupnya dengan sangat sederhana. Ia bukanlah tokoh yang penuh ambisi dalam hidupnya. Bahkan cara pandangnya terhadap kehidupan justru berbeda dari kebanyakan orang. Hingga suatu hari terjadi peristiwa besar yang mengubah hidupnya dan menyeretnya ke dalam persoalan hukum. Namun menariknya, orang-orang di sekitar justru lebih sibuk menilai kepribadian Marcel daripada benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Inilah menurut saya menjadi kekuatan dari novel ini. Albert Camus tidak sedang menulis cerita tentang tokoh yang baik ataupun yang jahat. Melainkan Albert Camus mengajak kita untuk ikut mempertanyakan mengapa masyarakat seringkali lebih mudah menghakimi seseorang berdasarkan sikap, ekspresi, dan cara hidup daripada berusaha memahami keadaan yang sebenarnya terjadi. Novel ini mengandung filosofi absurditas. Albert Camus menunjukkan bahwa hidup tidak selalu memberi makna atau jawaban yang pasti. Saya sendiri telah membaca dan mempunyai buku Orang Aneh ini versi bahasa Inggris yang berjudul The Stranger by Albert Camus. Ada satu bagian yang menurut saya sangat menarik, yaitu kalimat pembuka dalam novel ini. Dalam bahasa Perancis atau bahasa aslinya tertulis seperti ini. Kemudian, kalimat tersebut diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi Mama died today or maybe yesterday. Yang menarik dari hal ini ialah penggunaan kata maman. Namun, kata maman tidak sepenuhnya sama seperti kata ibu. Kata maman terasa jauh lebih personal dan dekat daripada kata ibu yang bersifat formal. Namun, hal ini juga terasa ambigu jika dipadukan dengan sikap Marcel yang dingin dan datar. Menurut saya, ambiguitas inilah yang ingin disampaikan oleh Albert Camus. Sejak halaman pertama, pembaca diajak untuk bertanya-tanya, apakah Marcel dekat dengan ibunya? Apakah Marcel benar-benar sayang kepada ibunya? Atau justru memiliki hubungan yang cenderung berjarak? Albert Camus tidak pernah memberikan jawaban yang pasti, dan justru menurut saya itulah letak kekuatan dari novel ini. Terlepas dari masalah penerjemahan kata ibu tadi, menurut saya itu bukanlah suatu masalah yang fundamental. Saya tetap merekomendasikan untuk membaca versi terjemahan ini jika kalian tidak terlalu mementingkan detail-detail kecil seperti itu. Terlebih lagi, saya memahami pemilihan kata ibu ini akan terasa jauh lebih alami bagi pembaca Indonesia. Namun menurut saya nuansa ambigu yang sengaja dibangun oleh Albert Camus ini sedikit berkurang. Dan ya saya sepenuhnya paham bahwa inilah tantang dalam menerjemahkan karya sastra, karena suatu kata tidak dapat diterjemahkan dengan sepenuhnya tepat kepada bahasa lain. Selain itu, saya juga menemukan kesalahan penulisan kata atau typo pada edisi yang diterbitkan oleh Senja Publishing ini. Walaupun tidak mengganggu jalan cerita, hal ini cukup disayangkan dikarenakan cukup mengurangi kenyamanan pembaca. Terlebih dari kekurangannya ada, saya tetap menikmati novel ini. Gaya penulisan Albert Camus terasa sederhana namun tetap memiliki makna untuk direnungkan. Justru kekuatan novel ini ialah bagaimana sebuah kisah sederhana mampu membuat pembaca mempertanyakan tentang kehidupan, kebebasan, dan cara memandang orang lain. Namun, saya merasa novel ini tidak cocok untuk semua pembaca. Alurnya yang tenang dan penuh perenungan memerlukan kesabaran dan kedalaman berpikir agar pesan yang ingin disampaikan dapat benar-benar dipahami. Bagi pembaca yang cenderung lebih suka dengan novel yang memiliki konflik cepat, mungkin novel ini akan terasa membosankan. Sebaliknya, saya sangat merekomendasikan buku ini kepada pecinta sastra klasik, filsafat, atau siapapun yang ingin mengenal pemikiran Albert Camus tanpa harus membaca versi Inggris atau versi aslinya. Selain itu, saya juga merekomendasikan buku ini jika kalian telah membaca beberapa karya sastra klasik lainnya seperti No Longer Human by Dazai Osamu atau The Metamorphosis dari Franz Kafka, karena menurut saya konsep yang dimiliki cukup mirip. Pada akhirnya, novel ini mengajarkan bahwa memahami seseorang jauh lebih penting daripada buru-buru menghakiminya. Baiklah, saya rasa hanya sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.